Selamat datang di channel Terobosan Berubah Demi Kemajuan PT Bawayu Pratama Jaya. Pada segmen ini kita akan bahas terkait dengan BUMDes Scale Up. Ya, seperti biasa ya, kita akan sampaikan konten-konten apa saja sih yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu adalah BUMDes itu sendiri. Yang selanjutnya adalah 4 langkah nekat untuk BUMDes jadi kuat. Lalu, apa sih itu BUMDes Scale Up? Ya kan? Selanjutnya, jaminan layanan kami itu apa saja? Baru perbandingan cost ketika teman-teman membangunnya sendiri tanpa jasa layanan kami atau dengan pakai jasa layanan kami. Yang selanjutnya adalah rincian layanan. Apa saja sih rincian layanan yang kami berikan? Dan yang terakhir adalah paket layanan yang kami berikan. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita masuk ke konten ataupun step yang pertama. Apa sih itu BUMDes? Ya kan? BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Ya, merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan pastinya berbadan hukum. Kalau saat ini mungkin adalah ketentuan khusus dari kementerian atau yang lebih tepat Kemendes PDTT ya. Ya, di sini pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha ya, baik secara kemitraan dengan pihak lain atau dibangun secara mandiri ya, tapi tetap dengan harapan BUMDes ini mampu ya kan memanfaatkan atau mengoptimalkan aset yang ada di desa. Aset ini banyak teman-teman ya kan, masyarakat desa ini juga aset sebenarnya kalau bisa dikembangkan. Apalagi potensi-potensi yang ada di desa, mungkin lahan itu aset juga yang ada di desa. Apalagi mungkin panoramanya atau keindahan alamnya, ini aset juga teman-teman. Gimana aset ini bisa dikembangkan secara bersama-sama, ya kan? Dan juga kalau bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk mengembangkan investasi dan produktivitas, ya kan? Dan yang paling penting adalah untuk mesejahterakan masyarakat desa tersebut. Ya kan, baik dengan cara yang pertama mungkin ketika BUMDes ini maju akan ada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, mungkin dari majunya BUMDes ini nanti layanan-layanan atau hal-hal tertentu akan dibangunkan di masyarakat desa untuk masyarakat desa itu sendiri. Atau nanti dibuat sekolah gratis atau anak-anak yang memiliki KTP yang orang tuanya memiliki KTP di desa itu nanti sekolahnya digratiskan. Bisa aja, tergantung gimana konsep pengembangan BUMDes itu. Tapi yang paling penting adalah gimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini adalah tujuan BUMDes pada dasarnya, yang harus sama-sama ya sebenarnya kita arahkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah BUMDes ini diharapkan bisa menekan ketika BUMDes ini kalau kita bilang menjadi sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha yang cukup dipandang, ya kan, bisa menekan istilahnya pertumbuhan atau bisa menekan keadaan urbanisasi yang selama ini masyarakat desa cari kerja ke kota. Kok bisa di desa ini bisnisnya tuh bisa bonafit gitu loh, bisa keren gitu ya kan. Jadi orang di desa aja digaji sekian, dia bisa membangun desanya. Itu ya teman-teman tuh BUMDes ya. Selanjutnya kita akan cerita tentang yang kita katakan tadi, 4 langkah nekat untuk BUMDes jadi kuat. Ini kita bangun sih sebenarnya kita tanya beberapa praktisi yang ada di sekitaran kita. Yang pertama itu apa sih langkahnya? Bangun sistem informasi dan komunikasi yang kekinian berbasis media sosial. Ya kan? Jadi BUMDes ini harus transparan dalam hal informasi dan komunikasi, dan juga bisa menjadi kalau bisa ya trustnya ada, terus informasi ada, attract-nya itu ada, attraction-nya, misalnya kemana ketertarikan orang membaca itu ada.
Kenapa gitu kita katakan? Yang pertama, BUMDes ini kan seperti BUMD, seperti BUMN yang pada dasarnya adalah perusahaan bukan milik pribadi tapi milik bersama. Jadi harus memiliki informasi dan komunikasi yang sangat mudah dijangkau oleh generasi-generasi saat ini ataupun generasi-generasi yang pada dasarnya ya generasi-generasi dulu tapi udah membahur dengan keadaan informasi saat ini. Itu harus dibangun. Karena kalau enggak nanti kacau nih arahnya. Atau dari sisi digital marketing, BUMDes ini yang dikhawatirkan adalah ketika salah mengasihkan informasi dan komunikasi, jangan sampai masyarakat berpikir BUMDes ini, oh ini milik Pak si A selaku direktur. Atau Pak si A ini atau Bu si A ini berpikir ini juga bisnis saya. Ini jadi masalah. Ketika itu terbangun dan masyarakat tidak ada rasa memiliki ataupun tidak ada rasa percaya terhadap pengelola, baik itu pemerintah desa sebagai regulasi BUMDes tadi ataupun pengelola BUMDes sebagai pengeksekusinya, ini jadi masalah. Yang selanjutnya adalah bangun sistem kinerja dan keuangan yang kekinian berbasis digital. Ya kan? Kalau sistem kerjanya atau sistem kinerjanya dan keuangannya kita bangun berbasis digital, kita gampang buat laporan. Seperti kembali lagi yang di awal tadi. Kalau kinerja dan keuangan kita tidak bisa kemas dalam bentuk informasi dan komunikasi yang baik, ini akan membangun citra yang jelek pada dasarnya. Jangan sampai, sekali lagi kita katakan, jangan sampai masyarakat desa merasa usaha BUMDes ini adalah bagi perseorangan atau per kelompok atau per apa ya, saya bilang per rejim atau per apa gitu. Ini yang kita khawatirkan. Karena mereka nggak ada rasa tanggung jawab untuk saling sama-sama ngebangun. Oke. Yang selanjutnya adalah susunlah planning dan laporan bulanan yang kekinian dan harus sesuai dengan peraturan. Ini yang menarik. Harus disusun laporan. Harus disusun planning. Harus disusun laporan. Dan kalau bisa nih yang gampang dibaca, masuk ke kiri ini yang gampang dibaca ya, yang simple. Tapi tetap sesuai dengan peraturan. Karena ada peraturan-peraturan khusus loh. Ini bisnis birokrasi loh. Di bawah pemerintahan juga ya. Ranahnya masih ada bawah pemerintahan juga. Dia harus sesuai. Jangan asal terabas atau asal jalan aja tanpa mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan ini dapat bersifat dalam peraturan pemerintah ya. Ataupun dalam hal peraturan adat mungkin. Jangan sampai melanggar. Yang selanjutnya adalah analisa potensi desa dan bangun bisnis baru bersama investor agar cepat mencapai kesejahteraan. Ya kan? Jadi analisa lagi bila perlu. Potensi desanya apa sih? Baru bangun bisnis baru bersama investor. Harapannya gitu, tapi jangan sempat desa ini kalah nanti mungkin dari segi sahamnya, ya kan? Atau masyarakat kalah dari segi sahamnya. Selama ini kan kita yang jadi masalah itu adalah tuh ada perusahaan asing atau perusahaan luar ya yang notabene nggak di dalam itu enak aja nih megrogotin kekayaan alam atau aset-aset desa yang ada di desa tadi, ya kan? Dia ambil keuntungan keluar, nanti dampaknya sama kita. Kalau bisa kita yang tarik tuh mereka masuk kemari melalui BUMDes. Jadi BUMDes ini sebagai pintunya. Ini kan udah ada peluangnya ya. Oke? Jadi ada 4 langkah. Yang pertama tuh bangun sistem informasi dan komunikasi yang kekinian berbasis media sosial. Yang kedua, bangun sistem kinerja dan keuangan yang kekinian berbasis digital. Yang ketiga, susunlah planning dan laporan bulanan yang kekinian dan harus sesuai dengan peraturan. Yang terakhir adalah analisa potensi desa dan bangun bisnis baru bersama investor agar cepat mencapai kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya mungkin adalah apa sih itu BUMDes Scale Up ya? Ya, BUMDes Scale Up itu adalah layanan jasa digitalisasi BUMDes yang terstruktur dan lengkap. Mulai dari penyusunan strategi dan materi digitalisasi bulanan, pengelolaan Instagram, pengelolaan website dan sales, sampai pelaporan bulannya serta fasilitasi funding usaha baru.
Usaha lama juga boleh sebenarnya, tapi tergantung dengan kesepakatannya. Oke, jadi yang pertama tadi apa tuh teman-teman? Kita harus mendigitalisasinya dengan konsep yang terstruktur dan lengkap. Oke, lalu dari BUMDes Scale Up tadi, seperti biasa, kita akan ceritakan jaminan layanan apa yang akan kita berikan. Yang pertama tuh pasti good service dong. Ya kan? Kita buat susunan bulanannya. Ya kan? Susunan bulanan di BUMDes ini, apa yang kita akan buat, apa yang akan kita bangun, gimana cara mengembangkan BUMDes ini kita kasih teman-teman. Jadi intinya di sini kita bangunkan atau kita berikan planning bulanannya. Itu gimana? Ya kan? Selanjutnya itu adalah pengelolaan sales dan marketing berbasis digitalnya tadi. Dan yang terakhir itu pelaporan dan analisa bulanan. Ini dia. Sebenarnya di ranah bisnis pemerintah atau di bisnis konsep birokrasi ini yang paling penting itu adalah gimana ada planning, ya kan? Gimana ada action, terus ada pelaporannya aja sudah cukup. Tapi tetap ada perkembangan-perkembangan ya setiap stepnya atau setiap bulannya. Selanjutnya itu adalah good price. Yang pastinya modalnya kecil untuk mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang maksimal. Bahkan bisa kita katakan sampai miliaran. Ini potensinya besar di masyarakat desa. Yang selanjutnya adalah good experience. Nah, ini teman-teman pasti khususnya pengelola baik itu di pemerintahan ataupun nantinya apa ya kita bilang pengelolanya sendiri akan jauh lebih bergengsi dan elegan dengan layanan berbasis digital. Disertai dengan dokumen planning dan laporan bulanan yang rapi pastinya. Oke, selanjutnya itu mungkin seperti biasa kita akan bahas apa sih perbandingannya. Teman-teman, ketika teman-teman membangun BUMDes tadi atau badan usaha milik desa. Yang pertama, tanpa jasa layanan kami, teman-teman pasti akan cari konsultan. Pasti itu, walaupun udah dibayarin atau di apa semua kadang-kadang nggak optimal juga. Ini konsultan bisnis. Yang selanjutnya mungkin gaji admin media sosialnya gimana. Gaji admin maintenance websitenya gimana. Gaji staf administrasi. Pertanyaannya cukup satu orang. Ya kan? Gaji penagih hutang. Ini kalau ada yang hutang lagi nih ya kan. Kalau ada yang hutang lagi konsumen-konsumen yang di atau masyarakat desa sebagai konsumen hutang situ lagi. Itu biasa terjadi rata-rata BUMDes ini bankruptnya itu ya itu tadi masalah hutang piutang tadi itu. Ya kan? Selanjutnya terkadang biaya fasilitas yang pastinya timbul. Nah, hitung itu semua dan bandingkan kalau pakai jasa kita. Ya pertanyaan besar ya saya katakannya. Itu pun kalau semuanya kerjanya benar atau bekerja dengan cara optimal atau benar-benar kerja. Kalau enggak gimana? Karena rata-rata ini kan ngerasa BUMDes ini adalah ya itu tadi lah tanda kutip tadi yang saya katakan. Apalagi kalau kita belum memiliki job desk atau belum memiliki standar operasional tertentu. Ya nyusunnya lagi butuh ini butuh itu. Atau nanti ikut pelatihan ini pelatihan itu. Banyak sih sebenarnya pengelolaan di pelatihan ini besok ganti lagi orangnya. Pelatihan besok ganti lagi orangnya. Jadi enggak sesuai. Oke, yang selanjutnya itu adalah apa saja sih yang akan kita berikan kepada BUMDes tadi. Yang pertama itu adalah kita coba buat transformasi, kita buat scale up ya. Jadi yang pertama itu adalah kita kasih free domain website selama 1 tahun. Baru kita kasih unlimited hostingnya tadi. Ya kan? Nah udah 2 itu bahan ya. Kita bangunin websitenya. Ya kan? Kita bangunin websitenya. Dan websitenya juga yang kita bangun ini mulai dari website BUMDes sendiri dan juga website unit usaha BUMDesnya. Ya kan? Ada 2 loh. Yang selanjutnya itu adalah kita maintenance juga, bukan hanya kita bangun teman-teman. Ya kan? Di samping itu juga kita punya fasilitasi dalam bentuk yang pertama itu fasilitasi dalam bentuk artikel.
untuk meningkatkan traction website tadi dalam bentuk artikel. Ada juga nanti fasilitasi pendataan calon konsumen dengan konsep kita, konsep digital kita. Yang selanjutnya lagi adalah fasilitasi dalam postingan Instagram, khususnya Instagram Premium untuk BUMDes tadi. Kita kasihkan fasilitas biar BUMDes tadi bisa memiliki Instagram yang notabene-nya kece ya, kalau kita bilang keren, bisa dipandang seperti halnya perusahaan-perusahaan yang lain atau perusahaan-perusahaan milik atau kayak BUMD atau kok bisa BUMN. Selanjutnya adalah planning bulanannya. Gimana sih planning bulanan sales dan marketingnya? Ini terkait digital marketing. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini yang paling penting mungkin ya, salah satunya adalah kita kasih free aplikasi kasir online premium. Kenapa? Biar pencatatannya digital. Setidaknya diawali dengan ini dulu gitu. Kita kasih ini, pakai ini biar tercatat dan juga kita lebih mudah meng-create atau membangun database-nya. Ya, karena konsumen ini database teman-teman. Ini dari mana ini semuanya, selanjutnya adalah kita kasih tools atau kita kasih alat untuk kasirnya. Ya pasti kasir online tadi ya. Kita kasih toolsnya sesuai dengan nanti ada paket, setiap paket ada toolsnya sesuai standarnya. Selanjutnya fasilitasi penanganan hutang konsumen. Ya, sekarang ini teman-teman pada dasarnya banyak yang bisa kita kerjasamakan. Yang pertama itu adalah gimana teman-teman semua, para pengembang BUMDes ini adalah melingkan calon-calon konsumen atau konsumen tetap di BUMDes kepada pihak ketiga dengan konsep mungkin pay letter atau dengan konsep kredit. Sudah banyak teman-teman platform yang seperti itu. Ini kita fasilitasi langsung. Kita arahkan biar kita bisa lebih jauh lagi mengukur target-target dari pengembangan BUMDes kita. Istilahnya gini lah ya, kita katakan pengembangan BUMDes kita terukur jelas kok. Kita dibangun di desa A, masyarakatnya sekian. Ini kalau bisa tuh kan pasar berapa persen bisa kita create revenue dari masyarakat ini, selagi tidak mengganggu bisnis-bisnis yang lain ada di sekitar atau bisnis yang lain, kita bisa buat kerjasama sehingga ekonominya jadi lebih kuat, ya kan, masyarakat lebih sejahtera juga. Ini dia. Dan yang paling penting dan jauh lebih penting itu adalah gimana kita membangun bisnis-bisnis baru bersama investor-investor baru. Tarik itu investor, kita punya potensi. Kita punya sumber daya alam loh teman-teman di desa. Jangan sempat orang lain datang ke situ. Dan kalau bisa ya, BUMDes atau masyarakat desa ini jadi gerbang. BUMDes ini sebenarnya dibuat tuh jadi gerbang biar nggak sembarangan itu investor-investor itu masuk dalam rusak alam kita. Kok bisa masuk? Oh, melalui BUMDes dulu. Kerjasama sama BUMDes bagiannya gini gitu. Itu kita dampingin full. Ya, oke. Selanjutnya ya adalah paket-paket di layanan ini. Oke, ini berbeda ya. Kalau di layanan kita di BUMDes ini paketnya itu adalah berdasarkan unit usahanya. Jadi ada 3 paket. Yang pertama adalah paket basic dengan BUMDes yang maksimal memiliki 2 unit usaha. Yang selanjutnya adalah paket gold dengan BUMDes maksimal 4 unit usaha. Dan yang terakhir itu adalah paket platinum dengan BUMDes dengan maksimal 7 unit usaha. Jika lebih dari itu, mungkin bisa hubungi langsung melalui sales kami atau email kami di email yang tertera di website kami. Oke, semangat selalu pengembang BUMDes ya, sehingga BUMDes bisa menjadi tolak ukur atau bisa menggesa